Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan melanjutkan lagi materi kita di mata kuliah rangkaian elektronika 2. Baik, di video ini kita akan membahas mengenai konsep desibel pada rangkaian elektronika ya. Jadi diharapkan mahasiswa setelah menonton video ini, mahasiswa dapat menggunakan konsep desibel pada rangkaian elektronika. Yuk langsung saja kita masuk ke materinya. Baik, di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai nilai penguatan ya. Itu ternyata kita bisa dapatkan dari dua variabel, yaitu yang pertama variabel daya dengan menggunakan perbandingan daya dan menggunakan 10 log ya, atau kita juga bisa menggunakan perbandingan tegangan ya, kita menggunakan 20 log. Nah, di video ini kita akan banyak mengeksplor mengenai persamaan yang kedua ya, yaitu mengenai perbandingan tegangan. Nah, untuk lebih memahaminya, kita akan lihat salah satu contoh kasus. Di sini, jika suatu sinyal bercampur noise ingin diperbaiki sedemikian sehingga, jadi kita punya sinyalnya ini ternyata bercampur dengan sinyal-sinyal lain yang tidak kita harapkan ya, namanya noise ya. Jadi noise ini ingin kita hilangkan ya, sinyalnya ingin kita perbaiki. Nah, ternyata sinyalnya ini berada di frekuensi 100 Hz ya, dan kita berharap paling banyak ya, maksimal itu perlemahannya di negatif 2 desibel ya, jangan banyak-banyak ya, nanti sinyalnya ikut hilang. Nah, sedangkan noise-nya itu ternyata ada di frekuensi 600 Hz, dan kita sangat berharap bahwa kalau bisa ya, nilai pelemahannya itu setinggi-tingginya. Di sini kita minta nilainya adalah negatif 30 desibel ya, kalau bisa berkurang sebanyak-banyaknya, nilainya negatif 30 desibel. Pertanyaannya adalah, maka tentukan ordo filter terkecil yang diperlukan ya untuk menghilangkan noise ini gitu ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita pertama perlu memahami konsep mengenai filter ya, bahwa di sini ternyata yang mau kita redam itu ada di frekuensi tinggi, sedangkan kita ingin menjaga frekuensi rendah. Nah, kita membutuhkan jenis filter yaitu low pass filter ya, dimana pada low pass filter itu memiliki di sini ya nilai gainnya ya, di sini relatif nilainya mendekat dengan 0 ya, artinya tidak terjadi pelemahan atau tidak terjadi penguatan. Sedangkan pada frekuensi tinggi, nah ini ada penurunan ya, jadi terlihat ada peredaman nilai pada frekuensi tinggi. Jadi paling pas kita menggunakan low pass filter. Nah, pertanyaannya adalah seberapa nih, di mana kita akan menempatkan titik ini ya, mulai beloknya ini ya, nilai cut off-nya, atau kita juga sering disebut dengan frekuensi cut off. Di mana nih nilai frekuensi cut off-nya agar bisa memenuhi kriteria yang kita harapkan ya. Nah, pertama kita lihat terlebih dahulu persamaan low pass filter ORDN yang bisa kalian temukan di buku-buku ya, atau di internet. Nilainya adalah ini. Kita bisa substitusikan persamaan ini ke persamaan desibel ya. Nah, dengan cara mensubstitusikan, maka kita dapat persamaan seperti ini ya, yang lebih sederhana mengenai frekuensi cut off ya. Nah, pada kasus lain, misalkan kita menggunakan high pass filter, kita juga bisa menggunakan persamaan high pass filter, kemudian kita substitusikan, dan kita akan mendapatkan nilai dari high pass filter ya, cut off dari high pass filter. Nah, karena kasus kita ada low pass filter, kita akan menggunakan persamaan low pass filter. Nah, pertanyaannya adalah, kita menggunakan frekuensi yang mana nih untuk menentukan low pass filter ya. Nah, karena kriterianya ada dua, kita akan menggunakan kedua-duanya untuk menentukan rentangnya ya. Jadi kita akan menentukan rentang bawah dan menentukan rentang atas, di mana frekuensi cut off ini kita bisa pilih dimanapun selama dia berada di dalam rentang tersebut ya. Pertama, kita coba cek menggunakan order 1. Kita
Kita masukkan N-nya 1, G-nya adalah negatif 2, F-nya adalah 100, maka kita dapatkan nilai frekuensi cutoff yaitu 130,76. Kemudian kita masukkan batas atasnya dengan N nilai 1, frekuensi 600, dan G-nya negatif 30, kita dapat rentang atasnya negatif 18. Ya. Nah, di sini ada terjadi keanehan ya, bahwa rentang bawahnya malah lebih tinggi daripada rentang atasnya ya. Sehingga tidak ada frekuensi cut off di orde 1 yang bisa memenuhi kriteria ini ya. Nah, kita coba cek di orde lainnya. Kita masukkan N-nya sama dengan 2. Ternyata dapat nilai sekian, dan batas atasnya juga masih belum ada ya, yang berada di antara kedua ini. Kita cek orde yang lebih tinggi lagi. Nah, ternyata di sini kita bisa cek ya, di orde 5, kalau kalian perhatikan ya, berbeda dengan orde-orde sebelumnya, di mana batas bawahnya ya ini sudah benar ya, berada di bawah batas atas, sehingga ada frekuensi cutoff yang kita bisa pilih di antara keduanya ya. Nah, sehingga ternyata low pass filter kita itu cocoknya ada di orde 5 atau ke bawah ya. Nah, sebenarnya ke bawah juga bisa kalau kita perhatikan di sini. Orde 6, 7 dan seterusnya pun bisa. Tapi pertanyaannya adalah tentukan orde filter terkecil ya. Ini juga ada rentang-rentang lainnya ya. Sehingga jawabannya adalah kita bisa menggunakan orde 5, di mana frekuensi cutoff-nya kita bisa pilih di antara 321,95 Hz sampai 347,51 Hz. Sebagai contoh, misalkan saya pilih salah satu ya. Di sini adalah 330 Hz frekuensi cutoff-nya. Kalau kita masukkan kembali ke persamaan yang sama, maka kita akan mendapatkan gain pada frekuensi tersebut ya. Frekuensi cutoff-nya kita masukkan 330, frekuensinya kita masukkan 100, maka kita akan dapat gain senilai, nah ini negatif 1,9 dB ya. Ternyata sudah memenuhi syarat ya. Ya, sudah berada di atas ya, di atas 2 desibel, yaitu 1,9. Begitu pula untuk frekuensi yang 600 Hz, kita bisa masukkan frekuensi cutoff-nya ini ke persamaan yang sama, dan didapatkan nilai gain-nya adalah 31,7 desibel, dan sudah sesuai ternyata ya. Kita bilang paling tidak diredus sebesar negatif 30 desibel. Ternyata kita redus sebesar 31,7 ya. Dan kalian bisa coba ya nilai frekuensi di antara kedua ini, frekuensi lainnya selain 330. Nah, pertanyaan kedua, nah kalian bisa cek di sini ya, bahwa ini lebih menarik lagi nih, yaitu rancanglah rangkaian filter tersebut ya. Kalau tadi kita sudah tentukan nilai frekuensi cutoff-nya, sekarang bagaimana cara merancangnya? Nah, untuk merancang filter, kita perlu memasukkan persamaan frekuensi cutoff-nya ke dalam persamaan cutoff. Nah, ini dia persamaan frekuensi cutoff, di mana di dalam frekuensi cutoff ini terdapat nilai resistor dan nilai kapasitor. Sebagai contoh, saya menggunakan frekuensi yang sama, yaitu 330. Saya masukkan ke sini, kemudian kita dapatkan nilai RC sebesar 0,00048 ya. Sehingga seandainya kita menggunakan nilai resistor sebesar 1000 ohm, maka didapatkan nilai kapasitor sebesar 480 nanofarad ya. Ini dua nilai ini kalau dikalikan, kita mendapatkan nilai ini ya, sesuai dengan perhitungan kita. Atau kalian bisa menggunakan kombinasi nilai resistor dan kapasitor yang lainnya, asal nilai R dikali C-nya adalah sekian. Nah, dari sini kita bisa mendesain rangkaiannya ya. Kalau kalian perhatikan di sini ada filter orde 2 ya, yang disambungkan dengan filter orde 2 dan disambungkan pada filter orde 1 ya, sehingga totalnya adalah orde 5 ya. Kita bisa menggunakan nilai resistornya 1000 ohm untuk semua buah resistor, semua resistor, dan nilai kapasitornya adalah 480 nano. Begitu ya untuk menjawab pertanyaan nomor
juga. Nah, sekian dulu ya untuk pembahasannya. Mudah-mudahan ini bisa dipakai. Baik, sekian untuk video kali ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.